Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Selamat pagi teman-teman Pagi, Pak. S1 Pagi, Keperawatan Pak. Unibdu. Dengan saya Muhammad Masrur. Pagi, Pak. Dengan saya dengan saya Muhammad Masrur, Eskom Mkom yang mengampu mata kuliah TIK dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek Unibdu. Sudah kelihatan untuk screen-nya ya, screen materi daripada TIK ya. Tadi saya bilang bahwa kita dalam mata kuliah TIK ini menggunakan daring, menggunakan Google Meet untuk metode sinkronus. Metode sinkronus itu metode secara langsung bisa sinkron dengan pemateri dan mahasiswa. Terus juga ada metode asinkronus menggunakan Google Classroom dan juga menggunakan YouTube. Nah, seperti itu. Metode sinkronusnya kita bisa berdialog, berdiskusi. Metode asinkronusnya itu untuk offline, maksudnya tidak secara langsung, begitu ya. Ini kelihatan, saya mau memastikan kelihatan Iya, apa yang Pak, saya kelihatan, share. Pak. Iya Pak, kelihatan Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan apa? Iya Pak, kelihatan Pak. Alhamdulillah. Iya, baik. Saya absen dulu dengan screenshot ya. Jadi saya punya berbagai aplikasi ini untuk mendokumentasikan materi kuliah kita. Nah, ada video, ada screenshot gambar ya. Nah, bentar agak lemot. Nah, oke, baik. Sudah saya absen dari screenshot tadi dan juga video. Saya kembali ke materi ya, materi TIK. Baik, di Classroom akan saya buat materinya ya. Di Classwork saya buat create, terus material nanti bisa dibaca. Nah, pengantar TIK S1 Keperawatan Unibdu. Nah, saya klik add. Di sini ada Google Drive, terus modul materi TIK. Nah, seperti ini. Terus topik, kliknya materi 1 TIK. Saya post. Nah, nanti teman-teman di stream sini muncul ya, pengantar TIK S1 Keperawatan Unibdu. Nah, nanti bisa baca, bisa komen juga ya, bisa tanya di sini. Baik, saya kembali ke sini ya.
baik TIK, semuanya nanti sudah pasti tahu ya, TIK itu sudah pernah menggunakan ya. Tentu saat ini tidak ada yang gaptek dengan TIK, tapi kita perlu bahas karena ini sebagai mata kuliah, kita perlu bahas nantinya itu apa saja yang bermanfaat untuk S1 keperawatan, khususnya untuk bidang kesehatan gitu ya. Kita bisa diskusi nantinya seperti itu. Nah, di dalam modul ini ada bab 1 teknologi informasi, bab 2 hardware, bab 3 pengenalan jaringan komputer dan seterusnya. Tapi ini masih global ya. Nah, saya kepingin nanti itu spesifik membahas tentang apa-apa saja yang dikhususkan untuk keperawatan khususnya ya, atau kesehatan. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Kita kembali ke dasar ya. Apa itu teknologi informasi ya? Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam yang pertama mencatat, record, yang kedua menyimpan, store, dan yang ketiga mengolah, proses, dan yang keempat mengambil kembali, terus yang kelima mengirim, dan yang terakhir adalah yang keenam menerima. Nah, jadi sebetulnya teknologi informasi itu kemampuannya seperti itu, mencatat, memproses, menyimpan, mencari kembali, mengirim, menerima. Nah, jadi semua yang kita gunakan ini globalnya adalah TIK, teknologi informasi komunikasi. Perlunya teknologi informasi itu adalah kompleksitas tugas manajemen. Contohnya teman-teman kalau di rumah sakit praktek katakanlah ya, ada yang bagian keperawatan, ada yang bagian dokter ya, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian manajer ruangan dan sebagainya. Nah, itu namanya kompleksitas tugas manajemen. Bagaimana misalkan ada ruangan tertentu, di situ harus ada perawatnya si A, si B, dokternya si A, si B, bagian adminnya si A, si B. Nah, itu pentingnya teknologi informasi atau perlunya teknologi informasi. Supaya apa? Semuanya tercatat, terus tersimpan dan diolah ya, dan bisa mudah dicari, mudah untuk manajemen datanya. Terus yang kedua itu termasuk pengaruh globalisasi ya. Pengaruh globalisasi ya. Zaman sekarang dengan adanya internet ya, semuanya membutuhkan teknologi informasi supaya lebih cepat, supaya lebih mudah diakses dengan jarak yang jauh dan sebagainya. Dan sebagainya. Yang selanjutnya perlunya respon time cepat. Nah, ini tadi ya sudah saya sebutkan bahwa teman-teman sekarang ini termasuk karena adanya teknologi, kita dengan cepat berkomunikasi ya, baik misalkan mau melalui chat WA atau melalui video call dan sebagainya. Itu respon cepat. Apalagi kalau misalkan ada penanganan tentang kesehatan ya, ada penanganan tentang kesehatan yang dimana harus segera ditangani, maka kita butuh teknologi informasi untuk lebih cepat gitu ya. Terus ada tekanan persaingan bisnis. Nah, ini yang sangat mempengaruhi. Banyak sekali semua lini ya, tidak hanya bisnis e-commerce katakanlah atau perdagangan, tapi juga termasuk instansi ini juga bisnis ya. Termasuk rumah sakit ini juga bisnis. Nah, itu kalau
tidak menggunakan teknologi informasi, semuanya akan jauh tertinggal karena sulitnya orang untuk mencari instansi tersebut. Nah, dengan adanya teknologi informasi, semuanya akan mudah. Nah, itu tekanan bisnis. Jadi semua, ya katakanlah contoh sekarang ada Halodoc ya, atau kata dokter atau apa, itu sistem informasi atau teknologi informasi yang digunakan untuk lebih memudahkan pasien atau masyarakat dalam mengakses dokter, rumah sakit, ya konsultasi dan sebagainya. Nah itu karena ada tekanan bisnis. Kalau tidak seperti itu, maka akan yang lain tidak mengikuti, maka akan sangat tertinggal gitu ya. Nah, terus sistem informasi ya. Nah, di dalam teknologi informasi itu ada sistem informasi. Nah, itu sebetulnya apa bedanya kan begitu ya. Nah, kalau teknologi informasi itu global, semua teknologi itu masuk. Tapi kalau sistem informasi itu menyangkut beberapa hal ya. Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan sebagai berikut. Nah, jadi di dalam sistem informasi itu lebih konkretnya itu pada manajemen pengelolaan berbasis teknologi ya. Apapun organisasinya, bisnis maupun organisasi, instansi dan sebagainya, itu kalau menggunakan di dalamnya teknologi informasi, pasti itu namanya sistem informasi. Nah, menyangkut apa saja, ada namanya data ya. Data itu apa? Data itu adalah fakta ya. Fakta itu berarti apa? Sebuah kenyataan. Nah, itu disebut data di dalam teknologi informasi ya. Yakni rangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Contohnya, pasien A namanya misalkan siapa ini? Joko katakanlah gitu ya. Terus tanggal lahirnya sekian, alamatnya sekian. Nah, itu disebut fakta ya. Terus sakit apa? Nah, sakit apa? Nah, itu disebut fakta. Sakit misalkan katakanlah demam, terus darah tinggi, ya macam-macam penyakit. Nah, itu namanya fakta. Nah, di dalam sistem informasi namanya data ya. Nah, gitu ya. Jadi data itu kalau dijabarkan lebih luas, sekarang itu berbasis gambar, teks, terus video dan sebagainya. Sebentar, ini videonya nggak kuat.